anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini kita jumpa lagi di hari yang baru, di minggu yang baru, untuk kita kembali memulai pelajaran yang akan kita sama-sama lakukan di minggu ini. Nah, anak-anak, walaupun sampai hari ini semua masih dalam pembelajaran dari rumah, tapi semua harus tetap semangat, tetap ceria, dan selalu semangat untuk mengerjakan lembar kegiatan. Sebelum kita memulai kegiatan dan sebelum kita mengerjakan segala yang akan kita kerjakan, kita akan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, menyerahkan hati kita akan memulai dengan doa, agar semua yang kita kerjakan, kita lakukan semua berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, siapkan hati, siapkan sikap untuk berdoa dengan baik. Lipat tangannya, pejamkan mata, dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan. Kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar kami di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak. Tadi kita sudah mulai dengan berdoa, mengucap syukur untuk hari yang baru. Nah, hari ini, pagi ini, kita akan membahas sebelum kita memasuki pembelajaran, tema apa yang akan kita bahas di satu minggu ini, di pembelajaran yang akan kita lakukan. Tema yang akan berjalan adalah alat komunikasi dengan alat komunikasi non-elektronik. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa itu alat komunikasi? Ya, alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, alat komunikasi juga ada macamnya. Ada alat komunikasi non-elektronik dan juga alat komunikasi elektronik. Minggu ini kita akan membahas alat komunikasi yang non-elektronik. Berarti minggu depan kita akan membahas alat komunikasi elektronik. Alat elektronik yang akan kita bahas minggu depan nanti akan kita lanjutkan. Nah, kita akan membahas alat komunikasi non-elektronik. Kira-kira apakah anak-anak juga tahu apa itu alat komunikasi non-elektronik? Ya, alat komunikasi elektronik biasanya hanya menampilkan satu jenis saja, satu penyampaian tentang berita ataupun informasi. Seperti ada yang hanya tulisan dan ada yang hanya suara saja. Alat komunikasi non-elektronik juga bisa kita lihat seperti ada lonceng, ada majalah, ada juga koran, ada juga beduk. Itu juga beberapa alat komunikasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, anak-anak, supaya semua dapat memahami tentang alat komunikasi, maka kita akan lanjutkan tentang pembelajaran berikutnya yang akan kita bahas masing-masing. Semangat untuk mengerjakannya. Salam sehat. Hari ini, hari Jumat, tanggal 5 November 2021. Nah, anak-anak, hari ini mempunyai dua kegiatan yang akan kita bahas satu persatu. Sekarang, yang pertama kita akan melihat sama-sama lembar kegiatan dengan instruksi membuat kreativitas amplop dari kertas origami. Nah, bagaimana kita tahu surat juga termasuk alat komunikasi?
Hari ini kita akan membuat amplop yang nanti di dalamnya anak-anak bisa menuliskan surat kepada siapa anak-anak ingin berikan. Nah, anak-anak sudah mendapat 2 kertas origami dan 2 kertas putih untuk surat di dalamnya. Dan nanti maka hasilnya akan seperti ini. Nah, anak-anak akan membuat amplop dengan baik dan kita akan melakukannya sama-sama. Yang pertama, kita lipat dulu seperti ini, segitiga, tapi jangan untuk kita rapatkan, tapi kita ambil bagian tengahnya saja seperti ini. Bisa? Setelah ini kita lakukan arah sebaliknya seperti ini. Jangan lupa jangan dilipat, tapi kita hanya mengambil bagian tengahnya saja. Sudah? Jika sudah, maka kita akan lakukan langkah berikutnya, yaitu tarik bagian sini ke garis tengah yang sudah ada tandanya. Begitu juga dengan yang sebaliknya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, sekarang kita lakukan di bagian bawah. Kita lakukan pelipatan. Seperti ini. Sudah ya? Nah, maka akan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita tarik yang bagian bawah ke garis yang sudah kita beri lipatan. Nah, jika sudah seperti ini anak-anak, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pelipatan di ujung, pada ujung garis di sini. Nah, seperti ini. Bisa ya kita lakukan pelipatan seperti ini dan juga ini seperti ini. Jika sudah sampai di sini, bagaimana langkah selanjutnya? Nah, kita lipat lagi seperti pertama. Seperti ini. Jika sudah, anak-anak bisa tempelkan dengan menggunakan lem untuk menutup setiap bagian. Tidak perlu banyak-banyak lem yang anak-anak gunakan ya. Hanya bagian tepinya saja untuk kita sambungkan. Nah, jadi seperti ini. Sudah ya? Maka amplopnya sudah tersedia. Mudah bukan? Bagaimana langkah selanjutnya? Anak-anak ada kertas putih yang disediakan untuk menuliskan beberapa pesan untuk dalam surat yang bisa anak-anak tulis dibantu oleh mama atau papa. Setelah dilakukan penulisan pada surat, anak-anak masukkan dalam amplop. Nah, jadi suratnya ada di dalam amplop. Setelah itu, anak-anak dapat melipat suratnya seperti ini. Bisa ya? Mudah bukan? Nah, nanti anak-anak bisa hias amplop di bagian depannya dengan kreasi anak-anak sekalian. Lalu ada apa setelah kita melakukan kreativitas? Anak-anak bisa sama-sama lihat, kita mempunyai gambar Aku Anak Beriman, di mana pada lembar kegiatan ini anak-anak diminta untuk menceritakan gambar di atas melalui video.
Setelah itu, anak-anak beri warna. Nah, sambil menceritakan cerita pada gambar, anak-anak mengucapkan doa pagi spontan yang anak-anak akan sampaikan melalui video yang akan Bu Sharon lihat. Setelah itu diberi warna, maka hasilnya akan seperti ini. Lakukan dengan baik sesuai dengan instruksi, beri warna dengan rapi. Jangan lupa, jika sudah selesai, kita sama-sama merapikan seluruh peralatan yang kita telah pakai dan membersihkan meja agar kembali bersih seperti semula. Ibu terus mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak dari kerumunan, dan makan makanan sehat. Semangat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.